Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misha Zarani dengan NIM 210001022. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengembangan tim. Pengembangan tim atau team development adalah tindakan mendukung dan melatih sekelompok individu yang ditempatkan bersama untuk bekerja sebagai unit yang kohersif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Contoh sederhana pengembangan tim adalah ketika rekan kerja yang dari departemen yang berbeda mengerjakan proyek yang sama. Pada awalnya mereka mungkin tidak memahami peran satu sama lain atau apa yang diharapkan. Mereka harus bekerja sama, membagi tanggung jawab untuk proyek untuk menyelesaikan hasil dengan tepat waktu. Proses ini meliputi tahapan pembentukan tim. 5 tahap pengembangan tim yaitu adalah membentuk, menyatukan, normalisasi, performing, dan penangguhan. Setiap tahap mengarahkan ke tim berikutnya untuk beralih dari sekelompok individu yang bekerja menuju tujuan bersama menjadi tim yang efisien yang memanfaatkan kekuatan dan kelemahan masing-masing anggota untuk hasil yang optimal. Ada pula 4 tipe-tipe tim. Yang pertama, tim pemecah masalah atau problem solving team. Dalam tim jenis ini, para anggota saling berbagi gagasan dan menawarkan saran seputar proses dan metode kerja. Seperti apa yang perlu dilakukan agar produktivitas dapat ditingkatkan. Jarang sekali tim-tim ini diberikan otoritas untuk mengerjakan sendiri, menerapkan saran mereka ke dalam tindakan. Yang kedua, teamwork self-management. Umumnya terdiri dari 10 hingga 15 anggota yang mengambil alih tanggung jawab dari para supervisor. Yang ketiga, tim lintas fungsional. Ini terdiri atas anggota-anggota dari tingkat hierarki yang serupa, tetapi beda wilayah pekerjaannya. Mereka bergabung guna menyelesaikan suatu pekerjaan. Dan yang keempat, tim virtual, yakni menggunakan teknologi komputer guna menghubungkan orang-orang yang terpisah secara fisik guna mencapai sarana bersama. Cara memahami tim yang produktif yaitu adalah dengan memahami tim, mengakui prestasi, menetapkan tujuan yang jelas, dan memberikan umpan baik yang konstruktif. Kepercayaan interpersonal di antara anggota akan memudahkan kerjasama, mengurangi kebutuhan untuk memantau perilaku satu sama lain, serta mengikat anggota pada kepercayaan bahwa anggota tim lain tidak akan memperalat mereka. Kepercayaan dalam kepemimpinan merupakan faktor yang penting yang menyebabkan tim mau menerima dan berkomitmen pada tujuan dan keputusan pimpinan mereka. Kepercayaan juga dapat diaplikasikan untuk meningkatkan komunikasi dan kinerja kerja serta keseluruhan. Menurut Schlinder dan Thomas, konsep kepercayaan dibangun oleh 5 dimensi, yaitu integritas, kompetensi, loyalitas, konsistensi, dan keterbukaan. Integritas yaitu adalah merujuk pada masalah kejujuran dan kebenaran. Kompensasi yaitu adalah merupakan pengetahuan dan keterampilan interpersonal dan teknis. Loyalitas adalah keinginan untuk melindungi dan menutupi aib orang lain, baik ketika mereka hadir maupun tidak. Yang keempat, konsistens. Elemen ini menitik beratkan pada kesesuaian dengan praktik sebelumnya yang telah diri kita lakukan. Dan yang kelima, keterbukaan, yakni merupakan keinginan untuk membagi ide dan informasi dengan bebas. Menghadapi perilaku yang bermasalah dengan tim. Contoh dalam tempat kerja. Misal kita mendapatkan penilaian kerja yang buruk. Semua pekerjaan sudah berjalan dengan lancar, tapi mendapatkan penilaian buruk. Selanjutnya, kurangnya rasa percaya antara anggota tim. Mereka tidak mau terbuka mengenai kelemahan dan kekurangannya dan enggan meminta bantuan rekan kerja yang lain. Dalam hal ini menunjukkan kesulitan tim dalam membangun kepercayaan. Padahal ini merupakan dasar yang paling utama dalam kerja sama tim. Selanjutnya, contoh dalam kelompok atau organisasi. Perbedaan tujuan yang pertama. Dalam suatu organisasi biasanya terdiri dari atas berbagai macam bagian yang bisa mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Perbedaan tujuan dari berbagai bagian ini, kalau kurang adanya koordinasi, dapat menimbulkan adanya konflik. Sebagai contoh, bagian penjualan mungkin ingin meningkatkan volume penjualan dengan memberikan persyaratan-persyaratan pembelian yang lunak, seperti kredit dengan bunga rendah, jangka waktu yang lebih lama, seleksi calon pembeli yang tidak terlalu ketat, dan sebagainya. Selanjutnya, saling ketergantungan dalam menjalankan pekerjaan. Organisasi merupakan gabungan dari berbagai bagian yang saling berinteraksi.
Akibatnya, kegiatan satu pihak mungkin dapat merugikan pihak lain. Dan ini merupakan sumber konflik pula. Sebagai contoh, bagian akademik telah membuat jadwal ujian beserta pengawannya. Tetapi, bagian tata usaha terlambat menyampaikan surat pemberitahuan kepada para pengawas dan penguji, sehingga mengakibatkan terganggunya pelaksanaan ujian. Cara mengatasi atau menyelesaikan permasalahannya yaitu adalah mencari akar permasalahannya, terbuka terhadap kritik dan saran, menentukan jalan keluar terbaik, dan melakukan evaluasi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.